Kami bersyukur di pagi hari yang indah ini, membangunkan kami dengan keadaan tubuh yang sehat, tubuh yang berkati dengan apa yang segera Engkau berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, biarlah kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah setiap firman-Mu Tuhan dapat menegur kami bahkan mendidik kami dalam kebenarannya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Ya, shalom semuanya, selamat Belum. pagi. Ya, pada pagi hari ini kita akan menggunakan kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Sudah yang dapat bisa katakan amin. Bilangan 14 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu pelayanan yang berawal dari dalam hati dan pikiran kita. Ya, kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu bisa membacanya di rumah. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara. Tetapi berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaan-Mu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di pagi hari ini kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan, melalui Kaleb, yaitu hamba Tuhan yang dipilih Tuhan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Jadi begitu banyak orang Israel pada saat itu, hanya 2 orang yang Tuhan pilih melalui hambanya, yaitu Yosua dan Kaleb. Alkitab mencatat bahwa kenapa hanya Kaleb dan Yosua yang masuk ke dalam tanah Kanaan. Lalu kita melihat bahwa dalam ayat 24 jelas sekali mengatakan bahwa tetapi hambaku Kaleb karena ia lain jiwanya dan ia mengikut aku dengan sepenuh. Sepenuh di sini artinya melalui ketaatan dia, melalui ketulusan dia dalam melayani Tuhan. Melalui hati dan pikirannya yang tunduk dalam otoritas. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pelayanan yang didasari dari hati dan pemikiran yang diubahkan Tuhan. Kita mau belajar bahwa ada beberapa hal yang kita mau belajar dari Kaleb ketika ia memang benar-benar sepenuhnya tunduk pada otoritas, kepada Allah. Maka daripada itu dia masuk dalam tanah Kanaan. Bapak itu kasih dalam Tuhan Yesus, kita belajar bahwa dalam melayani Tuhan, kita perlu menyingkirkan yang namanya kepentingan pribadi. Pasti Kaleb sangat taat kepada bapaknya dan taat kepada Allah tanpa kriteria apapun, tanpa permintaan apapun. Artinya dia memang tunduk dan taat kepada Bapa, kepada Allah dengan segala kerendahan hati dan mengutamakan pelayanan sendiri bukan pribadinya. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat 4 dikatakan di sana bahwa kita harus perlu memperhatikan kepentingan orang lain juga, perlu memperhatikan kepentingan orang lain tanpa memperhatikan kepentingan pribadi. Artinya dalam pelayanan kita mulai berpikir bahwa pelayanan bukan saja ketika kita melayani di mimbar, ketika kita melayani di gereja, artinya ketika dalam pekerjaan di luar gereja bahkan atau di dalam gereja, kita bekerja sebagai seorang pelayan Tuhan. Artinya ketika Tuhan percayakan pekerjaan di luar, kita mampu menjadi berkat. Kita mampu menjadi penopang dalam pelayanan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita bahwa kita tidak perlu memperhatikan atau melayani dengan kepentingan pribadi. Apa yang dikasih nama Tuhan Yesus? Jika ada orang memanfaatkan, kita anggap itu sebagai praktek hati untuk melayani Tuhan. Terkadang banyak sekali yang memanfaat kita dalam pelayanan, contoh dalam dunia bekerja, dalam gereja, banyak sekali mungkin orang-orang yang memanfaat kita dalam pelayanan. Tetapi
itu tidak boleh menjadi sesuatu yang menjadi batu sandungan bagi kita, tetapi itu menjadi semangat motivasi kita dalam pelayanan. Sekalipun banyak sekali orang yang memanfaatkan kita dalam pelayanan, memanfaatkan kita dalam kebaikan kita, itu adalah sebuah motivasi yang boleh kita ambil, bahwa ketulusan kita kepada Tuhan. Nggak apa-apalah orang mungkin memanfaatkan kita dalam segala tindakan kita, melalui kebaikan kita dalam pelayanan kita, tidak masalah. Kita mulai mengubah pola pikir kita sesuai dengan tema kita. Pelayanan berawal dari dalam hati dan pikiran kita. Jadi pola pikir kita yang berubah dalam melayani Tuhan. Bapak itu kasih dalam Tuhan Yesus, mari bersama-sama dalam melayani Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya di gereja, bukan hanya di luar gereja, kita mengubah pola pikir kita dalam pelayanan. Kita bawa sikap hati kita yang benar dalam melayani Tuhan, tanpa kepentingan pribadi apapun. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Dalam melayani Tuhan bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang mempunyai gelar di gereja, tetapi ya seluruh kita ketika kita menjadi berkat, menjadi dampak yang baik bagi orang di sekitar kita, kita adalah pelayan Tuhan. Bapak Ibu, beberapa hal yang mau saya sampaikan tadi juga termasuk dalam poin yang kedua, yaitu kita sadar bahwa ketika kita diberikan sebuah tanggung jawab, kita diberikan berkat atau sebuah berkat, bahwa kita yakin itu bukan milik kita sendiri, tetapi kita dipercayakan Tuhan untuk mengelola berkat itu. Jadi ketika kita mempunyai berkat uang contohnya, atau jabatan, sebagai seorang jabatan bukan hanya di gereja, bahkan di luar gereja, kita sadar kita mengelola bukan sebagai seorang yang bukan sebagai orang duniawi, tetapi sebagai seorang hamba Tuhan. Artinya kita mengelola pekerjaan kita mengelola berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, jabatan yang Tuhan berikan kepada kita, bukan hanya sekedar sebagai seorang pekerja duniawi, tetapi sebagai seorang hamba Tuhan. Kita mampu mendidik orang sekalipun dalam pekerjaan kita terbatas dalam menyampaikan kebenaran, kita terbatas sebagai seorang pelayan di luar gereja, kita terbatas dalam pengetahuan kita akan Alkitab, mungkin kita terbatas. Tapi bagaimana cara kita mengelola hidup kita di dunia sekuler pun, di dunia pekerjaan sekalipun, kita membawa diri kita membawa setiap apa yang kita bisa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Artinya kita dapat berbagi pengetahuan. Ya mungkin tidak begitu dalam pengetahuan kita, tetapi kita bisa memberikan ide-ide, kita bisa memberikan sumbangsi dalam apa yang kita punya, melalui uang contohnya, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu. Jelas sekali saudaraku bahwa kita harus menjadi teladan dalam pekerjaan pelayanan kita. Nah, pertanyaan bagi kita, apakah kita dalam melayani Tuhan, melayani sesama, kita membangun kerajaan Tuhan, atau kita membangun diri kita sendiri? Ya, ini yang perlu kita perhatikan, saudara. Pelayanan sekecil apapun, pelayanan yang mungkin kita tidak anggap sebagai pelayanan, perlu yang namanya kita memperhatikan itu kita lakukan atas motivasi apa? Motivasi yang salahkah? Motivasi yang benarkah? Motivasi dalam membangun kerajaan Allah atau membangun diri kita sendiri, memperkaya diri kita sendiri? Tidak banyak Bapak Ibu yang melayani Tuhan, dia mengambil kepentingan pribadi, mengambil keuntungan dalam pelayanan. Saya buka dalam Timotius 1 pasal yang ketiga. Saya akan bacakan bagi saudara. 1 Timotius pasal 1 yang pasal 3 ayat yang ketiga. Tuhan berkata bahwa bentar. Oh, maaf. Ibrani 13 ayat yang kelima. Saya akan bacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Janganlah kau menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Artinya ketika kita dipercayakan Tuhan melalui berkat, contohnya melalui uang, melalui kebutuhan yang lainnya, kita tidak boleh menjadi seorang hamba uang. Ketika Tuhan mempercayakan, mari kita berbagi, belajar berbagi dalam pekerjaan tangan Tuhan. Tuhan tidak melihat apa yang kita beri, tetapi kita melihat kerendahan hati. Dari poin yang pertama tadi, bahwa kerendahan hati itu sangat perlu dalam pelayanan. Tanpa mengejar kepentingan pribadi, artinya kita pakai setiap berkat yang Tuhan berikan,
Setiap yang Tuhan percayakan dalam hidup kita pakai untuk pekerjaan tangan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita membangun kerajaan Allah, bukan hanya sekadar dalam gereja, bukan hanya dalam pelayanan di mimbar, bukan hanya dalam kegiatan kita dalam peribadahan kita, tetapi dalam komunitas mungkin, komunitas kita sebagai seorang pekerja. Karena kita bukan hanya pekerja duniawi. Seperti yang saya katakan tadi, kita bukan hanya pekerja duniawi, tetapi kita pekerja Allah dalam bidang yang berbeda-beda. Mungkin dalam pelayanan kita mungkin Bang Purba Oye di sini ya. Mungkin beliau juga melayani di luar gereja, mungkin Ibu Helsiki, Pak Makmur, mungkin melayani juga bukan hanya di gereja, tetapi mari kita belajar menjadi dampak yang baik ketika kita melayani melalui mengubah pola pikir kita dengan tujuan yang mulia, yaitu apa? Membangun kerajaan Allah. Kita mendasari segala sesuatu dengan kuasa Tuhan, kita mendasari pelayanan itu dengan ketaatan hati kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang percaya, kita tahu bahwa pelayanan itu bukan hanya sekedar tugas, tapi yang saya katakan bahwa dalam kesimpulan khotbah saya pada pagi hari ini bahwa melayani Tuhan itu bukan sebuah tugas kita, tapi melayani Tuhan itu sebuah kebutuhan kita sebagai orang percaya. Mari kita lakukan pelayanan kita atas dasar untuk membangun kerajaan Allah di bumi. Terpujilah nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih. Firman-Mu ini Tuhan, mungkin hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan, tapi biarlah firman-Mu melalui hamba-Mu Kaleb Tuhan kami dapat belajar bahwa setiap firman-Mu Tuhan dapat memerdekakan kami dalam setiap aspek kehidupan kami ya Tuhan. Bukan kami Tuhan mengejar hal duniawi, tapi biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang tunduk dalam otoritas Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah namanya Tuhan, biarlah setiap tugas dan pelayanan tanggung jawab kami Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, biarlah itu menjadi kebutuhan kami bahwa kami akan takut akan Engkau. Terpujilah namanya Tuhan kekal sampai selamanya. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin.